Di video ini, sesuai janji, gue bakal share ke kalian kenapa gue stop beli Bitcoin dan start untuk beli satu alternatif koin yang akan gue spill nanti. Kalian bisa nonton di video sebelumnya di mana gue bahas tentang strategi Bitcoin di tahun 2024 kalau kalian masih penasaran roadmap besar Bitcoin menjelang halving 2024. Di akhir video, nanti gue akan share ke kalian juga komposisi portofolio gue saat ini. Dimana sebelumnya gue masih hampir 100% di Bitcoin. Tapi sebelum mulai, gue tahu nggak semua dari kalian yang nonton ini punya modal yang cukup besar untuk mulai trading dan mendapatkan cuan dari trading. Banyak yang udah nonton video gue mulai dari kelas trading SKS sampai semua strategi video gue yang udah ada di YouTube, tapi mungkin belum bisa terjun karena masalah modal. Tenang, gue punya solusinya. Karena video kali ini disponsorin sama Okta, dan khusus kalian yang nonton saat ini, kalian bisa mulai trading dengan bonus deposit 100% dari Okta. Buat yang belum tahu, Okta ini adalah broker trading multi asset class di mana kalian bisa trading saham, indeks, forex, gold, bahkan kripto. Di 2022 mendapatkan penghargaan sebagai Best Broker Asia dan Most Secure Broker Indonesia. Di 2023 menjadi broker dengan Best Client Fund Security Indonesia. Buat gue penting banget trading di broker yang bukan cuma bagus, tapi memberikan edukasi dan membuat trader menjadi smart. Karena kalian bisa belajar langsung di website Okta tentang trading dalam bentuk artikel, video, bahkan webinar gratis. Dan kalian nggak perlu khawatir karena trading di Okta itu spreadnya rendah dan nggak ada komisi. Gas deh, cobain sekarang, kalian bisa langsung download di Android atau di iPhone kalian. Gak sampai 10 menit udah bisa langsung trading karena sistem deposit dan withdraw mereka yang mudah dan cepat. Oh ya, ini langsung pakai kode bonus dari gua biar modal kalian ini bisa nambah 2 kali lipat atau 100%. Kodenya Andi100. Biar kalau kalian deposit $100, modal trading kalian jadi $200. Atau kalau kalian deposit $500, modal trading kalian nanti jadi $1000. Langsung klik link di deskripsi ya. Ingat, platform trading ini untuk kalian yang berusia 18 tahun ke atas yang udah ngerti resiko dari trading. Happy trading semua, semoga bisa dapat income tambahan dari trading. Yuk kita langsung lanjut ke videonya. Let's go. Oke, sementara sekarang di depan layar kalian udah ada satu chart yang udah gue buka. Ini adalah chart dari Bitcoin Dominance atau kodenya adalah BTC.D. Nah, kenapa gue buka chart ini bukan buka chart Bitcoin yang biasanya? Nanti gue akan jelasin. Tapi sebelum gue kasih tahu ke kalian kenapa gue stop beli Bitcoin sekarang dan start untuk beli satu alternatif yang mau gue incar, gue mau kasih tahu ke kalian kalau saat ini itu hampir sebagian besar portofolio gue itu ada di Bitcoin. Nah, alasannya kenapa? Karena kalau misalkan kalian ikutin video-video gue yang sebelumnya atau video gibah yang sebelumnya, gue udah bilang kalau di 2023 itu potensi Bitcoin untuk reversal itu sangat tinggi dibandingkan dengan alternatif koin yang lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah chart daripada market cap-nya Bitcoin dibandingkan dengan cryptocurrency lainnya atau alternatif koin lainnya yang ada di market. Nah, kalau kita perhatikan sebelumnya di 2023 kurang lebih di sini ya, ini gue kasih vertical line. Bitcoin dominance kita itu ada di area support di bawah. Dan masuk ke 2023 dia baru aja breakout satu pola. Bisa dibilang ini ada double bottom, atau di sini juga ada kurang lebih seperti ascending triangle. Nah, seperti ini. Dan kalau kita lihat ketika dia breakout dengan candlestick yang cukup meyakinkan, di sini ada bullish engulfing. Ini merupakan satu indikasi yang baik di mana Bitcoin ini ada potensi untuk bergerak naik ke atas. Dan kalau kita lihat sepanjang 2023, pergerakan Bitcoin itu selalu bergerak di dalam sebuah uptrend atau bullish sequence-nya dia. Bergerak membuat higher high, higher low, higher high, higher low lagi. Nah, kalau kita lihat pergerakan sebelumnya, misalkan anggap aja yang di kotak ini belum ada ya. Kita bisa lihat kalau misalkan pergerakan daripada suatu harga setelah dia rebound atau reject dari area support, next targetnya adalah ke area resistance-nya, which is ada di sini, area resistance-nya. Dan waktu itu juga gue udah sempat bikin video kalau ada potensi yang besar menurut gue Bitcoin ini punya potensi breakout daripada resistance yang ada di sini. Resistance yang ada di sini akan di breakout, kemudian retest, kemudian lanjut bergerak uptrend. Nah, sekarang kondisinya kita kurang lebih ada di sini dan kita nggak tahu sekarang ada potensi dia bergerak naik lagi ke atas atau malah ke area resistance become supportnya di bawah sini. Dan yang perlu kita note adalah sekarang kita mau masuk ke halving Bitcoin yang keempat, kurang lebih di sekitar April 2024. Dan di sini gue udah bikin vertical line-nya. Nah, sekarang gue mau ajak kalian untuk lihat historicalnya seperti apa ketika Bitcoin itu halving. Apa sih yang terjadi terhadap market cap-nya Bitcoin ini sendiri? Kurang lebih halving sebelumnya itu terjadi di tanggal 11 Mei 2020. Dan ketika halving itu terjadi, nggak berapa lama kalau kita lihat market cap-nya Bitcoin malah mengalami penurunan. Artinya apa? Bitcoin performance
performance-nya itu underperform kripto-kripto lainnya. Sehingga walaupun secara harga Bitcoin-nya nggak turun, tapi ada koin lainnya atau ada alternatif koin lainnya yang performance-nya lebih bagus jauh daripada Bitcoin. Ini yang kita lihat di Mei 2020. Sekarang kita akan coba satu kali lagi lihat halving yang ada di tahun 2016. Nah, ini memang di 2016. Di sini kalau kita lihat market cap-nya masih sekitar 98% karena mungkin pada zaman itu nggak terlalu banyak alternatif koin yang bermunculan seperti sekarang. Tapi ini juga kurang lebih bisa jadi gambaran karena di tahun 2016 terjadi juga halving sekitar 9 Juli dan yang terjadi setelah halving adalah market cap Bitcoin-nya turun lumayan signifikan. Artinya ada alternatif koinnya yang bergerak naik cukup signifikan. Nah, artinya yang sekarang gua mau waspadai adalah menjelang halving Bitcoin nanti di April 2024, gua mengantisipasi penurunan yang terjadi kurang lebih seperti ini. Kenapa? Karena beberapa bulan sebelum halving aja, kalau kita lihat dari sini, walaupun Bitcoin-nya sedang bergerak uptrend, di beberapa bulan sebelumnya dia udah mulai mengalami pelemahan atau lower low, lower high, di sini lower low lagi, kemudian di sini lower high, kemudian turun lagi membuat lower low. Nah, ini yang gua saat ini sedang antisipasi karena ada potensi mulai dari saat ini membuat satu pergerakan yang pada akhirnya dia malah melemah dan kemudian malah turun gitu ya menjelang Bitcoin di 2024. Artinya setelah halving biasanya alternatif koin itu punya performance yang jauh lebih menarik daripada Bitcoin. Dan gue mau ngingetin ini adalah analisis gue pribadi berdasarkan apa yang terjadi di masa lalu atau apa yang terjadi secara historical halving Bitcoin yang sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah alternatif apa sih yang saat ini sedang gue fokusin untuk gue beli? Karena sebelumnya kalau misalkan kalian tahu portofolio gue itu masih 100%. Sekarang gue udah mulai switching sebagian ke alternatif koin yang namanya Ethereum. Nah, mungkin sebagian ada yang bilang Ethereum kayaknya bukan termasuk alternatif koin, tapi menurut gue alternatif koin itu definisinya adalah semua cryptocurrency lain selain Bitcoin itu bisa dikategorikan sebagai altcoin. Nah, alasannya kenapa Ethereum ini menurut gue pribadi menarik? Karena pertama, kalau misalkan kalian lihat Instagram post gue yang ini, waktu itu gue udah bikin satu analisis di mana Ethereum ini ada satu pola yang menarik. Kalau misalkan kita bikin satu garis, di sini ada resistance, kemudian di sini gue bikin trend line naik ke atas. Ini ada satu pola ascending triangle. Jadi dia konsolidasi di sebelah sini. Dan gue waktu itu share di sini ada potensi untuk breakout, kemudian dia retest, kemudian dia bergerak lagi naik ke atas. Nah, nggak berapa lama Ethereum ini baru breakout area resistance yang penting di sebelah sini. Target selanjutnya kemana? Target terdekatnya itu yang gue lihat ada di sekitar area 3.500 atau kurang lebih di sini karena ini merupakan supply zone yang cukup kuat. Jadi gue di sini akan bikin horizontal line di sekitar 3.500 dan ini adalah outlook gue kurang lebih bakalan ke 3.500. Nah, bedanya dengan Bitcoin apa? Bitcoin sekarang kalau kalian perhatikan ini udah leading dari awal di mana dia udah breakout resistance yang sangat penting di 30.000 ya. Waktu itu juga gue udah sering bilang ke kalian dan dia udah masuk ke zona supply yang sangat kuat di area sekitar 50.000. Di sini kalau kalian lihat ada candlestick rejection kurang lebih seperti inverted hammer. Gue merasa di sini dia ada potensi untuk konsolidasi terlebih dahulu di sekitar area ini sebelum nanti berhasil breakout supply zone-nya di 50.000. Dan menurut gue menjelang nanti halving 2024, di sini juga gue udah plotting ya sekitar April 2024 itu kurang lebih pergerakan dari Bitcoin itu hanya akan sideways aja. Nah, sekarang kita perhatikan dari area resistance yang sebelumnya udah di breakout itu ke area supply zone-nya di 50.000, ini dia udah naik kurang lebih sekitar 62%. Dan kalau kita mau lihat ke Ethereum-nya, di mana dia baru breakout di sekitar area 2.000 dan sekarang ada potensi ke area 3.500 dan ini juga masih ada potensi kenaikan sekitar 68%. Maka dari itu saat ini secara pelan-pelan gue akan coba untuk switching ke Ethereum. Nah, komposisinya berapa? Nanti gue akan share di akhir. Tapi satu alasan yang paling penting yang mungkin kalian bertanya-tanya kenapa sih Ethereum? Ini jawabannya ada di chart Ethereum Bitcoin. Jadi kita membandingkan antara Ethereum dengan Bitcoin. Kalau di Smart Crypto Team gue udah sering share di mana di sini adalah area support yang sangat kuat. Karena kalau kita lihat sebelumnya ada rejection yang cukup signifikan. Dan gue udah plotting juga chartnya kurang lebih seperti ini. Dan kalau kita lihat selama 2023 ini pergerakan Ethereum memang kalah daripada Bitcoin. Makanya pergerakan chartnya turun. Tapi beberapa minggu yang kemarin di sini dia udah ada di area strong support atau strong demand area. Ini di sini ada satu candlestick yang mengindikasikan adanya rejection yang cukup kuat, yaitu bullish engulfing. Sekarang lagi retest ke bawah dan menurut gua ada potensi dia akan breakout trendline yang ada di sini. Dan setelah dari area support sama seperti tadi Bitcoin dominance chartnya, dia ada potensi untuk ke area resistance yang ada di atas sini. Maka dari itu proyeksinya kalau kita perhatiin lewat chart ini itu seharusnya Ethereum bisa outperform Bitcoin dalam beberapa waktu ke depan. Nah, sedikit mungkin gue akan share ke kalian data yang mensupport conviction gue adalah ketika halving yang terjadi di tahun 2020 kemarin itu kurang lebih di sekitar Mei 2020 di sini dan beberapa
beberapa bulan atau beberapa minggu sebelum halving, ini pergerakan Ethereum udah mulai outperform Bitcoin. Di sini dia udah mulai membentuk yang namanya double bottom di bawah. Kemudian chartnya dia udah breakout duluan, sama retest ke bawah, kemudian dia bergerak lagi naik ke atas. Dan menurut gua ini bisa jadi satu gambaran di mana saat ini dia udah mulai ada rejection, kemudian sekarang mungkin akan koreksi dulu, dan menjelang halving dia akan forming satu konsolidasi di sebelah sini, kemudian dia akan breakout ketika halvingnya tiba dan nanti akan menuju ke area resistance yang ada di sebelah sini. Karena kalau kita mau lihat gambaran besarnya saat ini, itu Ethereum masih uptrend terhadap Bitcoin. Nah, sejak 2021 aja di sini dia mengalami yang namanya konsolidasi sementara di sebelah sini ya. Jadi ada potensi menurut gua saat ini Ethereum udah di area yang good deal banget. Kita tinggal sabar aja nunggu momentumnya di mana nanti dia breakout trend line yang ada di sini. Karena di sini ada potensi dia breakout trend line, kemudian Ethereum ini akan ke area resistance yang ada di sebelah sini. Dan artinya dia ada potensi untuk outperform Bitcoin kurang lebih sekitar 63%. Nah, sebelumnya gue mau ngingetin kalian kalau misalkan ini cuma analisis dari gue aja, karena ini juga belum tentu bener. Bisa aja tiba-tiba gue ada analisis kayak gini, ternyata dia malah drop ke bawah, breakdown, dan kemudian turun lagi, dan Bitcoin akan jauh lebih strong daripada Ethereum. Tapi at least rencana gue di sini untuk switching dari Bitcoin ke Ethereum itu juga dilakukan secara pelan-pelan. Ini gue mau tunjukin ke kalian foto yang sebelumnya, di mana Bitcoin gue itu masih hampir 100%, dan sekarang kalau kalian lihat, gue udah mulai pindahin perlahan sekitar 20% itu ke Ethereum. Dan nanti mungkin kalau misalkan dia udah confirm breakout daripada trend line, gue akan consider untuk mulai membesarin lagi Ethereum-nya, karena berdasarkan pengalaman gue di 2020, itu Ethereum memang outperform Bitcoin dengan sangat luar biasa. Semoga ini akan kejadian lagi atau keulang lagi di tahun 2024. So, karena sebelumnya di tahun 2023, portofolio investasi gue untuk di crypto itu udah hampir semua 100% masuk di Bitcoin. Jadi start dari sekarang, gue planningnya memang udah nggak akan beli Bitcoin lagi, dan gue akan fokus untuk pelan-pelan cari area yang tepat dan timing yang tepat untuk switching ke Ethereum. Mungkin sekarang dari 80 Bitcoin, 20 Ethereum, nanti akan pelan-pelan ke 60 Bitcoin, 40 Ethereum. Dan mungkin nanti juga gue akan update perjalanan trading gue di YouTube. Oke, sebagai kesimpulan, gue tetap merasa Bitcoin ini pasti akan all time high dan minimal akan ke 100.000. Kalau misalkan kalian yang baru nonton video ini baru mulai trading dan mau masuk ke cryptocurrency, saran gue, apalagi untuk pemula, tetap aja fokus di Bitcoin terlebih dahulu. Yang menurut gue secara historical itu udah lebih pasti lah ya. Tapi kalau misalkan kalian udah pernah ikut halving yang sebelumnya, udah ngerasain halving yang sebelumnya, dan udah sedikit berpengalaman atau advance di trading crypto, kalian bisa consider untuk cari alternatif koin kayak gue yang bisa mungkin outperform Bitcoin setelah halving 2024 nanti. Dan buat kalian yang mungkin saat ini masih belum punya Bitcoin sama sekali, apakah saatnya sekarang gue beli alternatif koin aja, nggak perlu beli Bitcoin? Saran dari gue, kalian tetap harus beli Bitcoin karena menurut gue itu satu data yang lebih pasti dibandingkan alternatif koin yang lainnya. Tapi kalian mungkin bisa sambil pelan-pelan cari alternatif koin yang menarik dan bisa outperform Bitcoin. Karena Bitcoin menurut gue sebagai defensive cryptocurrency, karena kayak kemarin ketika ada penurunan yang signifikan terhadap market crypto, penurunan paling minimal itu biasanya terjadi di Bitcoin. Karena Bitcoin ini secara market cap juga cukup besar ya. Nah, kurang lebih segitu aja video kali ini. Sekali lagi gue disclaimer kalau semua informasi yang gue share di video ini itu cuman gue share aja, nggak ada ajakan untuk membeli atau menjual. Karena semua untung rugi profit loss itu menjadi responsibility dari kita trader masing-masing. Segitu aja dari gue. Semoga video kali ini bermanfaat. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.